Baik, terakhir kajian kita ini membahas tentang cucu, ya, ahli waris cucu. Dan hari ini di dalam kurikulum saya setelah cucu ini adalah bahasannya adalah kakek, ya. Nah, ini para kakek di sini ya. Berarti kalau ngebahas kakek yang meninggal siapa nih? Cucu berarti ya. Kalau kata kemarin gantian Pak. Ketika bahasan cucu yang meninggal siapa? Kakeknya. Nah, kalau sekarang terbalik, ya. Cucunya meninggal duluan, kakeknya masih hidup. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Ada mungkin yang merasakan, tapi cucunya ini kaya raya nih, ada harta gitu kan ya. Baik, sebelum saya masuk ke tentang kewarisan kakek, perlu Bapak Ibu ketahui rumusan dalam penetapan hak waris, ya, syariat Islam ini merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, ya. Beliau mengeluarkan hadis atau sabda yang mana isinya itu tentang bagaimana cara menghitung, ya, bagaimana cara menghitung bagian-bagian setiap ahli waris. Simple, ya. Beliau mengatakan alhiqu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Simple Pak, ya. Ini namanya min jawami'il kalim. Jadi Rasul itu diberikan kelebihan oleh Allah ketika mengeluarkan ucapan itu jawami'ul kalim, pendek tapi meringkas yang banyak, ya. Pertama, alhiqu al-faraid. Berikanlah al-faraid. Nah, faraid itu apa artinya? Jadi ilmu ini ada dua nama, ada ilmu waris, ada ilmu faraid, ya. Faraid itu jamak dari fariidah, ya. Fariidah artinya adalah bagian pasti, ya. Bagian pasti yang dimaksud adalah hak-hak bagian ahli waris yang berupa angka-angka. Ada berapa? Ada berapa angka yang Bapak Ibu ketahui bagian waris itu? Hanya 6, ya. Hafalkan 2, insya Allah semuanya hafal, ya. Yang pertama berapa? Setengah, ya. Mundur setengahnya, jadi berapa? 1/4. Setengahnya lagi, jadi berapa? 1/8. Tes. Nah, jadi di angkanya itu pertama berapa? Setengah. Yang kedua 1/4. Berikutnya 1/8. Ini turunnya setengah Pak, ya. Yang kedua 2/3. Setengahnya berapa? 1/3. Setengahnya lagi berapa? 1/6. Nah, jadi semuanya ada 6 bagian. Nah, ini susunan ini saya dapatkan dari Syekh Sarwat ketika saya talaki dengan beliau di Iskandaria. Ya, setiap liburan musim panas itu saya pergi ke Iskandaria, talaki dengan beliau. Beliau ini salah satu dosen waris di Emirat Arab. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan bisa belajar dengan beliau. Di antaranya tadi, ya, tentang susunan angka-angka itu. Dan angka yang 6 ini itu semuanya hampir kebanyakan dimiliki oleh ahli waris perempuan. Nah, ini ibu-ibu, ya Bu, ya. Ibu jatahnya bagian sudah jelas Bu. Angkanya udah pasti antara yang 6 tadi. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini al-faraid namanya, bagian-bagian pasti, ya, hampir semuanya dari golongan ahli waris perempuan. Nah, sedangkan yang kedua, kondisi kedua yaitu kondisi di mana ahli warisnya mendapatkan asobah. Apa itu asobah? Asobah itu bukan bagian pasti, kebalikannya, ya, yaitu apa? Sisa-sisa. Dan ini kebanyakan dimiliki oleh siapa? Oleh ahli waris laki-laki Pak, ya. Bapak sebagai anak, ya, sebagai cucu, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai saudara, ponakan, paman, sepupu. Nah, ini kebanyakan posisi laki-laki ini di bagian atau kondisi asobah, ya. Kalau tadi apa? Faraid. Ini asobah. Nah, asobah di sini
kemungkinannya 3. Yang pertama adalah hazal mal kullahu, mengambil semua harta. Nah, itu laki-laki Pak, keren. Misalkan mayit meninggalkan anak tunggal laki-laki, udah nggak ada yang lain, maka si anak tersebut mengambil semua harta. Atau kasus yang lain, mayit hanya meninggalkan ayah kandungnya saja, nggak ada yang lain, udah ambil Pak, ya kan? Atau hanya meninggalkan kakeknya saja, nah, ini kakek masih ada gitu kan ya, yang lainnya udah nggak ada. Karena apa? Tsunami misalkan ya, kena tsunami, kakeknya lagi di Jakarta, keluarga di Aceh misalkan, kena tsunami semuanya, maka kakek tadi hazal mal kullahu, semua harta, ini asabah. Atau kondisi kedua, asabah ini adalah mendapatkan sisa, ya, yang namanya sisa kadang banyak kadang sedikit. Nah, disinilah yang Rasul sabdakan, alhiqu al-fara'idha bi ahliha, berikanlah bagian-bagian pasti itu kepada pemiliknya. Ya, kalau dia istri, berikan dia 1/4 atau 1/8, ya kan? Kalau dia anak perempuan, berikan dia 1/2 atau 2/3, tergantung jumlahnya. Fama baqiya, nah, di sini adapun sisa, fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka sisa tadi itu untuk laki-laki terdekat kepada si mayit. Nah, maka di sini Bapak Ibu sudah harus bisa mentarjih, menguatkan siapa laki-laki terdekat ini. Ketika Bapak Ibu mendapatkan ahli waris laki-laki semua, lihat posisinya. Ya, contoh misalkan ada anak, ada cucu, laki itu dua-duanya. Yang derajatnya kuat ke mayit siapa? Anak atau cucu? Anak. Berarti cucu nggak dapat. Nah, ini nih sisanya buat siapa? Buat anak laki ini berarti. Cucu tidak dapat, mahju. Ada mic. Baik, jelas sekarang ya. Khawatir terganggu tadi dengan gresek-greseknya. Baik, saya ulangi. Nah, itu contoh bagaimana mentarjih, menguatkan ketika menemukan dua laki-laki yang beda derajat. Ya, contoh lain, misalkan ketika mayit meninggalkan ya ayah dan kakek. Nah, ini kira-kira yang kuat siapa? Ayah atau kakek? Ayah. Kakek tidak dapat. Nah, di sini fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Adapun yang tersisa maka diberikan kepada laki-laki terdekat kepada si mayit secara tadi posisinya. Nah, di sini baru kondisi ketiga di mana ada ahli waris yang terhalang tadi. Terhalang karena posisinya melemah. Nah, baik. Dari sini baru kita akan bahas tentang berapakah ya kondisi bagian untuk para kakek. Nah, namun di sini perlu Bapak Ibu ketahui, untuk kakek ini tidak sembarang kakek. Mohon maaf ya, tidak sembarang kakek yang berhak mendapatkan bagian waris. Baik, saya akan bantu dengan skema. Kemudian ada ayah, ada ibu. Ini gambarannya. Untuk garis ke atas kakek, kemudian setelah kakek apa Pak di atasnya? Uyut. Setelah uyut apa lagi di atasnya? Ada nggak istilah lagi? Ya? Apa? Ada ya istilahnya ya. Berikutnya lagi di atasnya apa lagi itu? Kita nggak tahu ya. Baik. Di sini ayah punya orang tua, ya, kakek dan nenek, gitu kan ya.
Ibu pun sama, punya orang tua. Ini kakek dengan nenek. Kakek ini pun punya orang tua kan ya? Baik, ini namanya samain aja lah, kakek dan nenek. Begitupun yang lainnya. Ini kakek dan nenek, ini kakek dan nenek, terakhir juga sama, kakek dan nenek. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi ahli waris dari kalangan kakek atau nenek? Baik, rumusannya untuk kakek, mohon maaf ya, untuk kakek ada dua golongan kakek. Ada namanya jaddun fasid, ya, ini bahasa Arabnya, jaddun fasid. Fasid. Ada juga yang berikutnya adalah jaddun sahih. Dua macam kakek, jaddun sahih dengan jaddun fasid. Kalau terjemahkan, saya nggak bisa terjemahin. Kalau secara bahasa sahih itu artinya ya benar, ya. Kalau fasid apa artinya? Rusak atau lemah, gitu kan ya. Baik, atas sahih ini kuat, sehat. Kalau fasid ini lemah. Baik, patokannya apa? Jadun sahih adalah kakek yang tidak diselingi oleh perempuan. Itu patokannya, Pak. Lihat nasabnya ke mayit, jalur nasabnya, ya, tidak diselingi perempuan. Itulah jadun sahih. Sebaliknya, jadun fasid, kakek yang lemah secara posisi, adalah kakek yang diselingi oleh perempuan. Itu Pak. Coba cek sekarang, ya. Mayit punya ayah, ayah punya ayah, kakek sebenarnya. Lihat di sini garisnya ada nggak perempuan di sini? Tidak ada. Berarti kakek ini saya kasih kotak. Sahih, ya. Oke, sekarang ini selevel dengan ini ya. Yang kedua di sini. Mayit punya ibu, punya bapak. Nah, ini kakek jalur ibu, gitu kan ya. Karena diselingi perempuan, maka inilah yang dimaksud dengan jadun fasid. Kakek yang lemah, tidak termasuk kategori ahli waris. Saya lingkari. Paham, Bapak Ibu? Ya, jelas ya. Jadi dalam kasus waris, ketika penyelesaian waris datang kakek-kakek misalkan ya, saya kakek si mayit, tunggu dulu, cek dulu jalur mana kakek itu. Nah, kalau ternyata kakek ini jalurnya dari pihak perempuan, pihak ibu dari si mayit, maka kakek tadi itu bukan termasuk ahli waris. Jelas. Level berikutnya di atasnya, uyut, dengannya kakek yang ujung sana, ya, uyut yang ujung sana. Lihat garis ke nasab ke ininya, ke mayitnya, ada nggak perempuan? Tidak ada. Berarti masih selamat, bisa mendapatkan, ada kemungkinan mendapatkan hak waris. Oke. Kakek yang berikutnya ini, bapaknya nenek ini, mayit punya ayah, ayah punya ibu, ibu ini punya bapak, gitu kan ya. Uyut ini nih, kira-kira sahih atau fasid? Hah? Fasid. Kenapa fasid? Ada perempuan. Ya, ini kan perempuan nih, kita lingkarin. Bukan ahli waris berarti, melemah. Oke. Berikutnya, kakak yang ini, sahih atau fasid? Ya, masih fasid. Kenapa? Ada perempuan nih, jalurnya kan ke sini kan? Nah, ini saya lingkarin. Terakhir, yang keempat, kakak ini berhak gak mewarisi? Melemah juga, karena dua perempuan nih penyelingnya itu. Ini kita lingkarin. Jadi kesimpulannya, kakek yang sahih itu jalur ayah terus ke atas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Ini dipisahkan dulu, mana yang sahih, mana yang fasid. Itu rumusannya, ya, untuk para kakek. Baik, sekarang nenek gantian. Nenek pun dibagi dua. Ada jadah nenek yang
kuat secara jalur kewarisan, ada jaddah fasidah, ada yang lemah dari jalur kewarisan. Kalau tadi ketika menentukan kakek, lihat ada perempuan enggak? Kalau ada, lemah. Kalau enggak, kuat. Nah, sekarang kalau nenek enggak seperti itu. Jika diselingi oleh kakek fasid, maka si nenek tadi ikut fasid. Gitu ya. Sebaliknya, jika nenek tidak diselingi oleh kakek yang fasid, maka dia kuat. Oke, kita coba cek. Ibu dari ayah ini, mayit punya ayah, ayah punya ibu. Berarti ini ya, nenek ini. Lihat di sini jalurnya. Ada nggak kakek fasid? Nggak ada. Kasih kotak. Ya. Kemudian yang kedua, nenek ini. Lihat di bawahnya ada nggak kakek fasid? Nggak ada juga. Kasih kotak. Maka di skema yang pernah kita pelajari, masih ingat nggak? Ayah, ibu, kakek, nenek, jalur ayah, nenek, jalur ibu. Kok kakek nggak ada? Ya, karena kakek diselingi oleh perempuan, dia melemah. Jelas. Naik ke atas, para nenek ini, mana yang menjadi ada peluang menjadi ahli waris? Patokannya lihat ke bawahnya, ada nggak kakek fasid, gitu kan ya? Kita cek nenek yang pertama. Lihat jalurnya ke sini. Ada nggak kakek fasid? Nggak ada. Kasih kotak. Oke. Berikutnya yang kedua, nenek ini. Lihat jalurnya. Ada nggak kakek fasid? Tidak ada. Masih ada peluang. Oke. Yang ketiga, nenek ini. Ada nggak kakek fasid? Ada bawahnya. Berarti dia kena tuh kartu merah, dilingkarin, nggak dapat tuh. Oke, terakhir nenek yang keempat, ya, ada nggak kakek fasid? Nggak ada, kasih kotak dia. Ya, setelah saya gambarkan skema ini, kemudian saya baca hadis, gitu kan ya. Saya baca hadis tentang, jadi hadis Rasul ini yang bicara tentang faraid, Pak, angka-angka itu sedikit sekali. Satu atau dua hadis yang menjelaskan tentang nenek, tentang angka-angka itu. Angka-angka semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Hanya satu tentang bagian nenek dari hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan di sini. Ketika saya membaca tentang hadis nenek ini, gambarannya kata Rasulullah seperti ini. Ma rawahu Abdullah bin Ahmad fil Musnad an Ubadah bin As-Samit anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada lil jaddataini minal mirasi bis-sudusi bainahuma. Ya, sesungguhnya Rasulullah memutuskan untuk dua nenek. Ya, untuk dua nenek bagiannya adalah 1/6 dibagi dua. Dua nenek yang mana ya? Berarti yang ini nih. Sejajar, dua nenek. Ya, nenek ini ketika bertemu dua-duanya, nenek jalur ayah dan nenek jalur ibu, asalkan ini selevel, gitu kan ya, maka mendapatkan berapa tadi? 1/6 dibagi dua. Ini yang Rasul tetapkan. Ya. Kemudian hadis yang kedua, saya baca lagi. Marahu ad-Daruqutni mursalan an Abdullah an Abdurrahman bin Zaid qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha jaddatin as-sudus. Ya, thalatha jaddatin as-sulus. Ya. Rasulullah memberikan hak waris kepada 3 nenek. Ya. Kebayang nggak 3 nenek itu bagaimana, gitu kan ya? As-sudus 1/6 juga. 1/6 dibagi 3. Nenek yang mana nih 3 ini? Ya kan, nggak kebayang ketika baca hadis ini, gitu kan ya. Di sini ada keterangan isnataini min kibalil ab wa wahidah min kibalil, ya. 2 nenek jalur ayah, 1 nenek jalur ibu. Paham nggak hadis ini? Kalau nggak pakai skema tadi, amburadul Pak baca hadisnya itu. Maka saya suka menerjemahkan hadis atau apa dengan skema gitu kan ya, supaya mudah. 2 nenek jalur ibu.
Yang mana dua nenek jalur ayah? Ini berarti nih 1, 2. Dua nenek jalur ayah. Ini kan jalur ayah nih. Ya. Kemudian 1 nenek jalur ibu. Berarti yang ini kan? Nah, ini yang dimaksud dengan 3 nenek yang Rasul sampaikan tadi. A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa jaddatin as-sudus. 3 nenek 1/6. Oh, baru kebaca. Di sinilah para ulama memberikan rumusan tadi, ya. Dipisahkan dulu. Ada kakek sahih, ada kakek fasid. Ada nenek sahih, ada nenek fasid. Kakek sahih adalah kakek yang tidak diselingi oleh ahli waris perempuan. Sedangkan kakek fasid adalah yang diselingi oleh ahli waris perempuan. Nenek, definisinya gimana? Nenek sahih yang tidak diselingi oleh kakek fasid. Jadi kita harus paham dulu kakek fasid itu siapa, baru akan paham nenek fasid, gitu kan ya. Nenek sahih adalah yang tidak diselingi oleh kakek fasid. Sedangkan nenek yang fasid adalah yang diselingi oleh kakek fasid tadi. Wallahu a'lam. Baik. Ini udah mulai udah mulai ini apa istilahnya itu, rumusan-rumusannya sudah mulai perlu perhatian yang maksimal ya. Baik, ini baru penataan siapa yang berhak mendapatkan warisan dari kalangan kakek. Baik, sekarang berapa bagian kakek? Kita fokus kakek dulu, ya kan? Sebelum ke kakek, saya akan memurojaah, mengulang dulu kondisi ayah, ya. Karena kondisi ayah ini hampir mirip dengan kondisi kakek. Rumusannya para ulama mengatakan al-jaddu yahullu mahallal ab, ya. Kakek itu mengambil posisi ayah. Berarti untuk bisa paham kakek harus kuasai dulu kondisi ayah berapa. Gitu kan ya. Baik, saya gambarkan di sini. Kemarin itu ada suami ya, ada suami, ada istri, kemudian ada siapa di sini? Anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Ya, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Baik. Untuk kondisi ayah yang nanti kita akan copas untuk kakek. Gitu kan ya. Baik, pertama, ayah kondisinya adalah asobah, mendapatkan sisa asobah atau mendapatkan seluruh harta, tergantung kondisinya bagaimana. Kapan ayah dapat asobah? Ketika si mayit tidak meninggalkan anak sama sekali. Itu Pak, Bapak sebagai ayah dari si mayit, ketika si mayit ya belum menikah, kan nggak punya anak, gitu kan ya. Maka ketika anak bapak meninggal duluan, kaya raya, gitu kan ya, duitnya banyak, mungkin dari apa YouTuber atau apa, sekarang kan gampang ya Pak ya, anak muda tuh bisnisnya online dan sebagainya itu luar biasa, mereka kreatifnya itu luar biasa. Ketika kondisi itu, maka ayah mendapatkan asobah, ya. Dari mana dalilnya? Surah An-Nisa ayat ke-11, ya. Di ayat tersebut setelah Allah jelaskan tentang bagian anak-anak, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah menetapkan untuk anak-anak kalian orang tua, untuk laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini jatah laki perempuan. Berikutnya mengatakan fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Oke. Jika anak kalian, kata Allah, semuanya perempuan, ya, maka untuk yang perempuan ini jika banyakkan ya 2 orang atau lebih, faqasnataini falahunna thulutsa, maka mereka mendapatkan 2/3. Ini kalau banyakkan Pak. Wa in kanat wahidatan, jika hanya 1 orang saja, maka mendapatkan berapa? 1/2. Ini jatah anak-anak kita. Kalau semuanya perempuan,
2/3. Kalau hanya satu perempuan maka setengah. Ini tentang penetapan hak waris anak. Setelah waris anak, yang kedua dibahas adalah orang tua. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk orang tua, masing-masing ayah dan ibu si mayit mendapatkan berapa? 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6. Kapan? In kana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ini bahasan kita. Kalau si mayit yang wafat itu tidak meninggalkan anak, maka yang mewarisi mayit tadi adalah orang tuanya, bapak ibunya. Ibu 1/3. Berapa bapak? Wa warisahu abawah. Yang mewarisi adalah bapak ibunya. Disebutkan ya tadi ibu 1/3, ayah nggak disebut. Berarti ayah berapa? Sisanya. Gitu ya. Asobah. Ini mohon maaf, ketika saya korelasikan dengan kompilasi hukum Islam KHI, Bapak Ibu yang gerak di kejaksaan atau pengadilan mungkin ya paham tentang KHI. Itu dalam pasal KHI ini ada yang tanda kutip cacat, ya kami kritisi. Di antara pasal ayah. Disebutkan di pasal tersebut ayah mendapatkan 2/3 jika si mayit tidak meninggalkan anak. Jadi langsung angka 2/3. Di mana tuh dasarnya? Ayat yang tadi. Jadi dia pahami sisa tuh 2/3. Padahal enggak mutlak 2/3 loh. Ayat tuh sisa. Ya sisa ya fleksibel. Ya. Sisa tuh fleksibel gitu kan ya. Maka ini kurang tepat pasal tersebut kalau menetapkan langsung ke angka. Jadi ayat tuh enggak ada angka. 2/3 enggak ada. Yang ada Pak Asobah. Karena ayatnya pun tidak menetapkan angka itu. Memang sih ketika disebutkan ibu 1/3, sisa berapa? 2/3. Buat ayah kan? Memang sih 2/3 sisanya. Tapi kan itu bukan setiap kondisi 2/3, enggak. Kalau enggak ada ibu, ayah saja, bukan 2/3 semua harta. Nah itu ya bahayanya yang kami kritisi. Ya alhamdulillah naskah akademik sudah kami buat untuk mengajukan ke DPR RI. Rancangan undang-undang waris. Jadi mohon doanya. Ya kemarin di 6 bulan yang lalu ya sudah hampir lewat ya. Kita sudah selesai naskah akademik, tinggal menyerahkan partai yang mana nih yang akan bisa bergandengan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang bisa gitu kan ya. Baik. Jadi kesimpulannya pertama, ayah mendapatkan asobah jika si mayit tidak meninggalkan keturunan sama sekali. Jadi gambarannya si mayit belum nikah, berarti nggak punya anak. Atau yang kedua, sudah nikah anaknya, tapi belum punya anak, belum sempat, baru nikah kemarin, besoknya meninggal, belum sempat punya anak gitu kan ya. Atau kemungkinan berikutnya apa? Punya anak si mayit ini, tapi ternyata anaknya meninggal duluan gitu kan ya. Atau si mayit ini punya anak, tapi anak yang ada ini ternyata agamanya beda. Nauzubillah ya. Atau ternyata anak yang ada ini sebagai apa? Pembunuh si mayit. Nah, ini kan dianggap tidak ada juga. Nah, baik, ini kondisi ayah. Yang kedua, ayah mendapatkan berapa? 1/6. Kapan? Jika si mayit punya anak. Nah, itu kebalikannya. Kalau tidak ada anak asobah, kalau ada anak 1/6. Ini bagi ayah. Kondisi terakhir bagi ayah ini adalah 1/6 plus sisa. Kapan itu? Jika ayah ini bersama anak perempuan. Contoh, ya biar mudah memahami ini. Contoh yang pertama dulu. Mayit meninggalkan suami dan ayah. Ini gambarannya. Suami dan ayah. Gak ada anak. Berapa suami? Setengahnya. Berapa ayah? Sisanya. Udah selesai. Ini ayah. Oke. Ini kondisi pertama. Gak ada anak.
Kondisi kedua, contoh mayit meninggalkan suami, kemudian anak laki, kemudian ayah. Nah, berapa suami? Kalau ada anak turun 1/4. Tadi kan setengah, nggak ada anak. Kalau ada anak turun setengahnya, jadi 1/4. Anak laki dapat asobah dia, sisa. Tunggu berapa sisanya. Ayah berapa ayah? 1/6. Nah ini nih, karena ada anak si mayit. Kalau bapak ibu bicara hukum positif, hitungan sini gak masuk Pak, gak ada. Dalam hukum positif di pengadilan negeri, orang tua itu gak dapat warisan jika masih ada pasangan dan anak. Itu Pak, ya. Di bapak sebagai orang tua si mayit, gitu kan ya, nggak dapat warisan Pak, selagi si mayit itu masih punya pasangannya dan anaknya. Jadi kalau seperti ini, yang dapat hanya suami sama anak saja, ayah nggak dapat. Dari kacamata hukum positif yang ada di negeri ini, ya. Nah, itu silahkan. Yang kekeh dengan hukum positifnya ini yang terjadi, ayahnya digugurkan, ya walaupun hanya 1/6 gitu kan ya. Baik. Kondisi berikutnya, contoh lagi misalkan mayit meninggalkan suami, kemudian anak perempuan, kemudian ayah. Di sini berapa suami? Masih di angka 1/4. Kemudian anak perempuan berapa kalau sendirian? Setengah, gitu kan ya, setengahnya. Ayah berapa? 1/6 karena ada anak. Nah, sekarang kalau dihitung, ada sisa nggak di sini? Ada sisa nggak? 1/4, 1/2, 1/6. Gimana caranya? Ambil KPK. Berapa KPK? 4, 2, dan 6. 12. Alhamdulillah SD-nya lulus ya. 12 bagi 4 berapa? 3. 12 bagi 2 berapa? 6. 12 bagi 6 berapa? 2. Ada sisa nggak? 3, 6, 2. Ada sisa? Berapa sisanya? Buat siapa? Buat ayah. Rasul mengatakan, alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Berikan angka-angka itu kepada pemiliknya. Setengah, ayah 1/4 suami, setengah anak perempuan, ayah 1/6. Itu pemiliknya tuh. Fama bakia fahuwa li aula rajulin dzakarin. Jika masih ada sisa, berikan sisa itu untuk siapa? Laki-laki terdekat. Sekarang ada 2 laki nih, ada suami, ada ayah. Siapa yang dekat ke si mayit secara posisi? Nasab ya. Kalau suami kan karena nikah. Berarti ayah kan yang berhak. Kalau tambahkan saya di sini paman atau saudara lah, saudara kandung si mayit, saudara laki kandung. Ini kan 2 laki nih. Siapa yang berhak dapat sisa ini? Ayahnya apa saudaranya? Hah? Ayah atau saudara? Mana yang kuat? Ayah atau saudara? Ayah. Berarti sisa tadi yang satu ini untuk siapa? Untuk ayah. Tambahkan 1. Inilah yang saya maksud 1/6 plus sisa. Jelas ya? 1/6 plus sisa jika ada. Kalau nggak ada sisa Pak, Bapak sebagai ayah, saya 1/6 plus sisa nih. Jika ada sisanya, kalau nggak ada jangan maksain. Contoh yang nggak ada sisa, mayit meninggalkan suami, kemudian anak perempuannya 2. Ya, coba ada sisa nggak? Kemudian ayah, kemudian ada saudara, misalkan ya, saudara laki. Berapa suami? 1/4 karena ada anak. 2 anak perempuan berapa? 2/3. Kalau sendirian udah setengah kan? Berapa ayah? 1/6 plus sisa kan tadi rumusannya. Karena apa? Dengan perempuan nih, dia kondisi ketiga plus sisa. Saudaranya mahjub, terhalang oleh ayah. Berapa KPK 4, 3, 6? Masih 12. Oke, 12 dibagi 4, 3. 12 bagi 3 kali 2 berapa? 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 8 untuk 2 orang, masing-masing 4. Ya. 12 bagi 6 berapa? 2. Ada sisa enggak?
3, 4, 4, 2, ada sisa nggak? Malah nombok. Ya. Ini kan 12. Jumlah ini berapa semuanya? Nah loh, kok kayak gini hitungannya Pak? Baik, ini betul nggak ngitungnya nih Bapak nih? Betul ya? Coba cek lagi deh. Suami 1/4 udah betul. 2 anak 2/3. Ayah 1/6 plus sisa jika ada. Saudara terhalang. Kita dapat angka 4, 3, 6. KPK-nya 12. Bagi 4, 3. Bagi 3 kali 2, 8. 8 untuk 2 orang masing-masing 4. Betul. 12 bagi 6, 2. Udah betul tuh. Inilah yang namanya aul. Aul terjadi ketika jumlah saham lebih besar daripada jumlah pokok. Pokoknya 12, sahamnya 13, gitu kan ya. Gimana caranya? Umar mengatakan a'ilu aulkan. Bagaimana caranya melakukan itu? Mengganti jumlah pokok dengan jumlah saham yang ada. Ini coret. Jumlah saham berapa tadi? 13. Sudah selesai semuanya. Per 13 semuanya. Semua mengalami penyusutan. Jelas ya? Ini gak ada sisa nih. Jadi Bapak jangan maksain Pak, ya kan? Emang sih kondisinya dengan perempuan oke. Tapi sisa kalau nggak ada malah nombok kan? Nah, itu untuk kondisi ayah. Di sini Bapak Ibu, yang 3 kondisi ini diambil oleh kakek, gitu maksud saya. Nah, jadi Bapak harus paham dulu nih, ayah tuh berapa untuk bisa menentukan berapa kakek itu. Oke, ketika bahasan kakek, yang pertama adalah sebelum kondisi ini, kakek mengalami kondisi terhalang. Mahjub oleh siapa? Oleh ayah. Ya, ketika ada ayah, kakek mahjub, terhalang. Mohon maaf gitu ya. Nah, cuma di sini ada solusi nggak kira-kira? Bapaknya masih ada, kakeknya masih ada. Datang pula kakek ini ketika pembagian waris. Ya, dikasih nggak kakek ini? Ada hak waris nggak? Nggak ada. Terhalang kan oleh ayah si mayit karena masih ada ayahnya. Kakek datang pula, ya, dari Medan, misalkan, karena cucunya meninggal. Tapi si kakek ini masih punya anak yang laki-laki nih, ayah ini si mayit kan masih ada. Secara waris si kakek tadi kan terhalang. Nah, kira-kira ada solusi nggak Pak? Ada. Apa solusinya? Ayat ke-8 surah An-Nisa. Maka ini belajar waris hitam putih kayak gini. Ini kalau hitam putih saja, nggak pakai adab, nggak pakai etika, saklek Pak, gitu kan ya. Maka etikanya dibaca. Jadi sebelum baca ayat ke-11 tuh baca ayat sebelumnya dulu. Dari ayat 5 Pak, 5, 6, 7, 8, 9 itu pra kewarisan, baca, tadabbur, amalkan. Apa etikanya? Allah mengatakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan sadid. Ya. Ketika hadir saat pembagian warisan, penyelesaian warisan, hadir tuh si kakek, gitu kan ya, paman juga hadir, para ponakan hadir, gitu kan ya. Pas dihitung ternyata kakek terhalang. Mohon maaf kek, jauh-jauh dari Medan ternyata terhalang warisannya karena masih ada ayah dari si mayit. Maka Allah mengatakan, wa idza hadaral qismata ulul qurba, hadir saat itu kerabat-kerabat, data kakek ini yang terhalang tadi. Apa perintah Allah? Farzuquhum minhu, kasihlah sekedarnya. Jadi ada ihsan Pak. Jadi ini etika ya kepada bapak sebagai ahli waris. Ketika ada ahli waris yang terhalang karena ada bapak posisi lebih kuat, maka kasihlah kerahiman. Tapi bagiannya tidak ditentukan, diserahkan kepada ahli waris mau ngasih berapa. Yang pasti ngasihnya tidak melebihi hak waris yang ada, betul nggak? Gitu kan ya. Jangan sampai pas ngasih jebol tuh ahli waris jadi sedikit, gitu kan ya. Nah, di sini mahjub kakek tadi ketika si mayit masih ada ayah, gitu kan ya. Ketika ayah sudah tidak ada, disinilah peran kakek muncul.
al-jaddu yahullu mahallal ab. Kakek ngambil posisi ayah dengan 3 kondisi ini. Asobah, jika tidak ada ayah dan tidak ada, gitu kan ya. 1/6 jika tidak ada ayah dan ada anak. Kemudian 1/6 plus sisa jika tidak ada ayah dan bersama anak perempuan. Seperti itu. Jelas ya? Ini untuk kondisi para kakek, gitu kan ya. Dan kakek-kakek di sini sudah tercium baunya nih. Bau apa? Bukan bau tanah, bau surga. Nah, keren. Jadi Pak ucapannya doa ya Pak. Kalau bau tanah kayaknya pesimis deh. Bau surga, surganya Firdaus pula. Nah, insya Allah. Nah, jadi kenapa sih Bapak nih 1/6 sampai kakek itu kan udah bau kok, bau surga. Dan rata-rata di lapangan saya temukan Pak, kakek itu mau warisan tapi apa? Diserahin lagi ke cucunya. Betul nggak? Itu bijaknya ayah atau bijaknya kakek, rata-rata seperti itu Pak. Ya, kasus kemarin yang kami tangani sama. Tapi posisi sebagai orang tua, ayah dan ibunya, anaknya meninggal. Bagian dia diserahin ke cucunya. Nih buat cucu saya aja. Udah nggak butuh, betul nggak? Jadi Rabbana atina fid dunya hasanahnya udah nggak kenceng lagi. Yang kenceng yang mana? Wa fil akhirati hasanah plus wa qina adzabannar. Betul nggak Pak? Masih butuh nggak? Butuh sih butuh. Betul nggak? Butuh sih, cuman nggak terlalu tertarik lagi sekarang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan jor-joran ya Pak ya. Berangkat pagi, pulang. Berangkat gelap, pulang gelap. Kalau sekarang udah tahu dunia Bapak sekarang. Pengalamannya udah sekian ton garamnya, gitu kan ya. Udah nggak butuh dunia tadi. Tarikannya udah nggak menarik lagi. Lebih menarik dengan apa? Dengan perjumpaan itu. Bapak Ibu yang sudah tercium baunya tadi, sudah ada tiket di tangan kan ya? Masing-masing kita ini sudah ada vonis kematian, betul nggak? Dan SK kematian kita sudah turun, betul nggak? Kapan turunnya? Di 40 hari ketiga di alam rahim ibu kita, betul nggak? Sudah divonis mati plus SK sudah turun, masih nyantai baik, ya? Maka seringlah baca doa yang Allah ajarkan kepada kita, ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika kita ini sudah nyampe usia 40 tahun. Ini di sini rata-rata masih 17 tahun ya. Apa terbalik ya? 71 gitu kan ya. Kalau sudah lewat 40 tahun, udahlah. Ya, dunia itu udah selesai judulnya. Udah selesai temanya, betul nggak Pak? Gitu kan ya. Tema kedua itu udah akhirat. Maka doanya Pak, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ini yang Bapak Ibu minta sekarang. Udahlah, dunia sedang ngekor, betul nggak Pak? Ngekor dunia itu. Kalau dulu kan kita yang ngekorin dunia. Ketika Bapak sudah tahu dunia itu bagaimana, gitu kan ya, nggak seberapa, gitu kan ya. Sekarang udah ngekor kita. Maka yang kita minta itu 5. Pertama apa? Auzi'ni an ashkura. Untuk apa? Senantiasa bersyukur. Sudah banyak nikmat, sudah banyak Allah tolong kita, tinggal syukurnya. Betul nggak Pak? Ya. Yang kedua apa? Wa an a'mala salihan tardah. Banyak beramal, amal yang benar dan Allah ridhoi amalannya. Sebagai apa? Bekal nanti. Jangan sampai kapling di surga. Bukan hanya kapling, rumah di surga. Ya, di dunia kan kita punya tuh kontrakan sekian pintu. Di surga udah punya belum? Jangan kontrakan, rumah sekalian. Cari amalan yang pahalanya dibangunkan rumah di surga. Apa diantaranya? Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang memakmurkan masjid, masjid kita ini makmurkan, maka pahalanya apa? Banallahu baitan fil jannah. Allah bangun rumah di surga nanti. Ini yang kedua, an amala salihan tarallah. Yang ketiga apa? Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki. Ada perubahan. Perubahan enggak jadi ya?
Wallahu a'lam gitu kan ya. Ya, kalau enggak berubah ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh enggak akan merubah sebuah kaum sampai kaum tadi merubah diri masing-masing. Nah, kita ini yang sudah kecium bau surga tadi, coba adakah perubahan? Yang dulu mungkin mohon maaf emosi misalkan ya, sering marah atau apa, udah berubah sekarang. Yang dulu mungkin malas untuk sholat sunnahnya, sekarang lebih semangat lagi. Jadi rumusannya, semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin semangat, semakin tua semakin manfaat. Siap Bapak Ibu? Coba saya ulangi, semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin semangat, semakin tua semakin manfaat. Itu ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki diri, insya Allah anak itu kita akan lihat, oh si kakek masya Allah rajin ke masjid sekarang. Dulu di masa kelamnya mungkin nggak pernah bersentuhan dengan masjid, nggak pernah parkir sandalnya di masjid. Hari ini sudah tua kayak gini, nggak parkir di masjid sandalnya, itu namanya tua apa? Tua bangka. Maaf, jangan sampai sudah tua parkir sandal aja nggak mau di masjid gitu kan ya. Ajak anaknya, ajak mantu, ajak apa cucunya, dijadikan teladan ya kan untuk keturunan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Inni tubtu ilaihi, segera bertaubat Pak. Sudah banyak dosa dan khilaf yang kita lakukan ya kan, di muamalah perusahaannya, di masyarakatnya, keluarganya, banyak khilaf yang kita lakukan, dosa lisannya, dosa mata dan sebagainya, segera taubat. Dan yang kelima adalah wa inni minal muslimin, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, itu mungkin kajian kita pada subuh hari ini untuk pembahasan kakek insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf